Pemirsa, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menggerebek Kampung Bahari di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan, petugas menangkap sejumlah pelaku begal dan bandar narkoba. Inilah aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dengan sejumlah pelaku begal dan bandar narkoba yang berada di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku yang mengetahui kedatangan petugas berusaha melarikan diri, namun usaha tersebut sia-sia karena petugas kepolisian sudah mengepung lokasi. Petugas menggeledah sejumlah rumah yang berada di kampung narkoba ini. Dalam penggeledahan, petugas menemukan sejumlah pemuda yang masih tertidur usai pesta narkoba, serta mengamankan sejumlah motor dari hasil begal. Selain menahan 33 orang, polisi juga menyita sejumlah barang seperti senjata api rakitan dan narkoba jenis sabu. Melakukan operasi gabungan penegakan hukum. Ya, sasarannya pelaku begal, ya, barang bukti yang terkait dengan aksi begal yang selama ini meresahkan masyarakat. Kemudian target yang lain, narkoba, pelaku dan jaringannya, kemudian barang bukti, ya, curanmor dan jaringan pelaku curanmor yang selama ini kami duga kuat bersembunyi ya di wilayah Konfis. Kini para pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Jakarta Utara untuk didata guna mengetahui para peran serta diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak. Pak Kapolres, informasi seperti apa yang kemudian ini diterima oleh pihak kepolisian sehingga melakukan penggerebekan tersebut? Baik, kami menginformasikan bahwa benar tadi pagi Polres Metro Jakarta Utara yang tergabung dari berbagai fungsi melakukan upaya penegakan hukum atau sering kami sebut sebagai razia skala besar di sebuah tempat yang sering orang mengatakan atau menyebut sebagai kebun pisang dan Kampung Bahari. Awalnya adalah dari penyelidikan yang kita lakukan terhadap sebuah peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kami mengidentifikasi para pelaku 480 itu berkumpul di satu tempat di kebun pisang tersebut. Dan kami mengidentifikasi dan selama ini juga sudah kita lakukan bahwa areal tersebut adalah sering digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Sementara ini kami melakukan hanya khusus atau terfokus pada penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Tapi karena ada informasi, ada data-data yang kami kumpulkan, kita analisa, maka kami meyakini bahwa tempat tersebut juga menjadi tempat persembunyian pelaku tindak pidana yang sering meresahkan di Jakarta Utara. Mulai dari pencurian dengan kekerasan dengan sasaran sepeda motor, kemudian handphone, termasuk pelaku-pelaku tawuran yang menggunakan senjata tajam dengan berbagai jenis celurit. Dan benar setelah kita lakukan penggeledahan ternyata berbagai hasil tindak pidana maupun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat kami temukan di lokasi tersebut dengan berbagai jenis. Seperti apa misalnya Pak Kapolres alat-alat tersebut? Contohnya untuk sabu, kami bisa menemukan sabu 1,6 kilo, kemudian ganja 5 kilo, lalu ada yang disebut sebagai ganja gorila atau tembakau gorila, kemudian senjata api yang kita duga, tapi nanti ini kami masih klarifikasi dengan lapor balistik, karena ada senjata api dan ada amunisi aktif. Apakah ini berkaitan senjata api dengan amunisi ini? Kemudian ada senjata api airsoft gun, kemudian berbagai jenis celurit dengan berbagai ukuran yang panjang-panjang yang sering kita lihat ramai digunakan oleh anak-anak muda untuk melakukan tawuran. Baik, ada senjata tajam, senjata api yang kemudian ini diamankan, kemudian juga ada narkoba. Hasil temuan sementara dari pihak kepolisian ini didapatkan oleh pelaku dari mana, Pak Kapolres? Berbagai lokasi, Mbak.
setelah kita lakukan penyelidikan berbagai lokasi tindak pidana yang mereka lakukan di wilayah Jakarta Utara. Ada juga sepeda motor, 5 unit sepeda motor yang kita duga sebagai hasil kejahatan. Lalu setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap urin, tadi baru saja kami mendapatkan laporan bahwa dari 24 dari 34 orang yang kita tangkap, ternyata hasilnya positif, sehingga kami kemudian koordinasi dengan BNN Provinsi maupun Kota Jakarta Utara untuk menindaklanjuti hal tersebut. Sejauh ini tadi kami mendapatkan informasi ada 33 orang yang kemudian ini diamankan. Betulkah data ini Pak Kapolres atau ada kemungkinan ada pertambahan pihak yang kemudian ini turut diamankan? 34, Mbak. 34 terdiri dari 31 laki-laki dan 3 perempuan. Baik, ke-34 yang saat ini sudah diamankan, ini ancaman hukumannya seperti apa Pak Kapolres? Sesuai dengan nanti kita sinergikan, kita selaraskan dengan barang bukti yang ada sesuai dengan fakta-faktanya. Ada yang masuk dalam ranah Undang-Undang Darurat, ya 1251, itu yang menguasai senjata tajam. Ada yang kemudian menjadi penyalahguna narkoba, ada yang menguasai sabu, kemudian ada juga yang terlibat tadi pencurian dengan kekerasan dengan modus menggunakan senjata tajam maupun senjata api, yang sasarannya handphone maupun kendaraan bermotor. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan kepada kami, Kapolres Metro Jakarta Utara. Sehat selalu Pak Kapolres. Terima kasih.